Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Malam ini saya akan membagikan tentang sejarah azan yang awalnya dimulai dari petunjuk melalui mimpi, yang mungkin banyak umat Islam yang belum tahu. Hal ini dimulai dari kejadian mimpi yang dialami sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Ketika beliau menceritakan perihal mimpinya itu tentang lafaz azan yang didapatkan melalui mimpinya, maka Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya itu adalah mimpi yang benar." Maksud beliau adalah mimpi petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena terkait dengan hadis beliau yang lain, di dalam hadis riwayat Muslim, beliau bersabda bahwa mimpi itu ada 3. Yang salah satunya adalah mimpi yang baik itu adalah mimpi kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini disebutkan di dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, dan Ibnu Khuzaimah. Hadis tentang mendapatkan petunjuk tentang lafaz azan yang seringkali kita dengar sekarang ini. Jadi, saudara-saudariku muslimin muslimat, mukmin mukminat, masih banyak umat Islam yang awam tentang ilmu syariat terkait dengan mimpi. Banyak yang tidak meyakini bahwa mimpi itu perlu dipercaya, menganggap hanya bunga-bunga tidur saja. Menganggap hal itu tidak ada. Padahal banyak sekali dalil yang menjelaskan perihal mimpi, bahkan ilmu di dalam mentakwilkan mimpi juga adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Yusuf ayat 6, ayat 21 dan 101. Yang mana ketiga ayat tersebut pada surat Yusuf adalah pemberitahuan kepada kita semua bahwa Nabi Yusuf alaihissalam salah satu nabi yang diberikan sebagian ilmu takwil mimpi, ilmu dalam memaknai mimpi. Nabi yang lain yang bisa mentakwilkan mimpi adalah Nabi Muhammad SAW. Banyak sekali di dalam kitab Sahih Muslim dan Al-Bukhari, beliau menceritakan mimpi beliau dan mentakwilkannya. Di situ mengandung ilmu hakikat yang semuanya sebenarnya merujuk kepada firman-firman Allah di dalam Al-Quran. Jadi mimpi itu adalah bagian dari ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah terkait dengan af'alnya, asmanya, sifatnya, yang tak lain nantinya pasti berujung kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Walaupun tidak berarti secara tekstual itu ada tertulis di Al-Quran maupun As-Sunnah, tetapi secara hakikat itu ada. Karena apa? Allah Ta'ala berfirman bahwa ilmunya itu meliputi seluruh manusia. Dan di dalam firman-Nya yang lain, Allah berfirman bahwa ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Begitu juga mimpi, sarana gaib dari Allah, diciptakan oleh Allah yang maha gaib, yang diberikan kepada hamba-hamba yang dikehendaki. Seperti halnya di dalam Al-Quran, banyak sekali contoh-contoh mimpi yang dialami para nabi. Seperti halnya Nabi Yusuf alaihissalam. Anda bisa baca pada surat Yusuf ayat 4. Itu mimpi yang dialami Nabi Yusuf ketika masih kecil. Tetapi kenyataannya, takwilannya itu terjadi di saat beliau sudah dewasa. Artinya mimpi tidak berlaku sehari dua hari, melainkan bisa
bertahun-tahun kemudian baru terjadi kenyataannya, sebagaimana yang terjadi kepada Nabi Yusuf alaihissalam yang takwil mimpinya. Bisa Anda baca pada surat Yusuf ayat 100. Di dalam surat Yusuf juga disebutkan tentang mimpi perihal takdir. Allah itu memang merahasiakan takdir, tapi bagi Allah ya, tidak sulit untuk memberitahukan takdir yang Allah ciptakan tersebut, yang Allah rahasiakan pada awalnya itu, diberitahukan kepada hamba-hamba yang dikehendaki. Seperti halnya ayat mengenai tentang mimpi atas takdir yang akan terjadi bisa Anda baca pada surat Yusuf ayat 36, yang mana mimpi tersebut adalah dialami oleh 2 orang tawanan di dalam penjara ketika itu bersama Nabi Yusuf alaihissalam, sehingga 2 tawanan di dalam penjara itu meminta tolong kepada Nabi Yusuf alaihissalam untuk mentakwilkan mimpi yang terjadi pada mereka berdua, yang akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam membantu mentakwilkan, memaknai mimpi yang dialami 2 tawanan tersebut. Anda bisa temukan takwilnya pada surat Yusuf ayat 41. Begitu juga mimpi tentang takdir terdapat pada surat Yusuf ayat 43 yang dialami seorang raja Mesir tentang takdir musim kemarau yang panjang yang akan terjadi. Awal mulanya Nabi Yusuf alaihissalam dipenjara saat itu, sehingga ketika Raja Mesir menanyakan kepada orang lain tentang makna mimpi yang dialaminya, maka orang yang ditanyai oleh Raja Mesir tersebut mengatakan tidak tahu tentang ilmu takwil mimpi. Tapi orang itu menyebut bahwa Nabi Yusuf alaihissalam memahami ilmu takwil mimpi. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman pada surat Yusuf ayat 6, 21 dan 101. Ya. Lalu akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam membantu sang Raja Mesir di saat itu mentakwilkan mimpinya, yang mana takwilan dari mimpi yang dialami Raja Mesir tersebut Anda bisa baca pada surat Yusuf ayat 47 sampai 49. Lalu mimpi yang dialami Nabi Muhammad SAW di dalam surat Al-Anfal ayat 43 tentang perang Badar yang akan terjadi. Allah Ta'ala juga memberikan petunjuk melalui mimpi kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW di saat itu. Dan di dalam surah As-Saffat ayat 102 Allah juga memberi petunjuk melalui mimpi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam terkait dengan awal mulanya sejarah yang akhirnya kita kenal sekarang sebagai Hari Raya Kurban atau Hari Raya Idul Adha. Hal itu Anda bisa baca di dalam surah As-Saffat ayat 102 dan di ayat 105, karena Nabi Ibrahim alaihissalam meyakini bahwa mimpi yang dialaminya itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di ayat itu Allah membalas kebaikan kepada beliau karena meyakini, membenarkan mimpi tersebut bahwa itu adalah petunjuk dari Allah. Yang mana kisah tersebut berujung kepada ayat 111 pada surat As-Saffat. Selain itu, mimpi-mimpi yang dialami Nabi ada banyak di dalam hadis Al-Bukhari, dan keterangan dalil-dalil terkait mimpi juga bisa ditemukan di dalam Sahih Muslim. Jadi jangan sampai umat Islam tidak meyakini atau meragukan tentang mimpi itu adalah bagian dari syariat Islam, karena banyak sekali kalau Anda baca kitab-kitabnya para wali juga banyak mengalami mimpi petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti halnya Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Imam Junaid Al-Baghdadi, bisa dibaca di kitab Al-Hikam, mimpi yang dialami Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam kitab Futhul Ghaib. Lalu di dalamnya kitab yang lain Al-Wafa, Al-Qushairiyah dan yang lainnya. Jadi semoga tidak ada lagi umat Islam yang meragukan bahwa mimpi adalah bagian dari syariat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.